Jadi jika hari ini kita masih memiliki rasa bentuk sakit hati sama saudara kita, maka berarti Ramadan, puasa yang kita lakukan ini, yang kita jalani ini, belum sebagai bekas dalam diri kita, tapi sebagai bentuk rutinitas tahunan. Artinya Bapak, secara tidak langsung Allah memberikan ultimatum peringatan sama Bapak. Makanya afala tatafakkarun, kata Allah. Apakah kamu tidak berpikir Bapak? Kita berpikir. Maka hari ini ketika Allah masih berikan nikmat umur kepada kita, ketika hari ini kita masih bisa menghirup udara Allah, meminum air yang Allah turunkan dari atas langit, maka bersegeralah untuk kebaikan. Tidak ada waktu kita menunda-menunda, karena kita dikejar selalu dengan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan dalam hidup ini, maka kebaikan itu untuk kamu juga. Tapi jika kamu melakukan keburukan dalam hidup ini, maka keburukan itu juga untukmu juga. Yang sama kita hormati Bapak Ketua serta jajarannya, Bapak RW, Bapak RT, atau Bapak Koordinator Komplek. Umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, kembali kita bersyukur kepada Allah Bapak. Alhamdulillah pada malam hariku kita masih bisa merasakan nikmat Allah. Allah berikan rahman dan rahimnya kepada kita, bentuk kasih dan sayang kepada kita. Dengan bukti kita masih merasakan kesehatan, kita masih merasakan kekuatan. Tidak terasa sudah 28 hari kita menjalani ibadah puasa. Ya Bapak, ke depan. Kemudian kita selalu berdoa supaya sampai akhir nanti bisa bertemu atau selesai melaksanakan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Tidak terasa Ramadan sudah di ujung pintu, Bapak. Kemarin rasanya kita baru sibuk mendengar ucapan sahur, sahur, sahur. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih ada saudara-saudara kita yang di masjid dan musala memandangkan sahur, sahur. Tapi begitu kita menjalani dengan senang hati, makanya hari ini mungkin kita menghitung hari untuk bisa bertemu dengan 1 Syawal 1446 Hijriah. Jadi Ramadan yang kita temui setiap tahun ini adalah bukan suatu hal yang aneh bagi Bapak. Bukan suatu pendengaran yang asing di telinga kita. Karena setiap tahun kita berjumpa, bertemu dengan Ramadan. Kalau kita ibaratkan Bapak, umur kini 60 tahun KT, berarti 50 tahun awaklah melaksanakan puasa. 60 tahun tadi mungkin basuh baraja-raja. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai 10 tahun, awak baru dia jajah di amak awak. Sampai setengah hari beko babuko. Kok sampai maghrib lancak panah.
Jadi umur yang 60 tahun tadi, kita sudah 50 tahun melaksanakan, mengerjakan ibadah puasa. Sampai hari ini. Jadi ini patut kita syukuri. Tapi yang menjadi permasalahan bagi kita Bapak Ibu. Setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, setiap tahun kita melaksanakan ibadah puasa. Apa makna yang dapat kita jadikan? Apa pembelajaran yang dapat kita jadikan dalam kita bertemu dengan Ramadan? Dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Jangan-jangan kita mengartikan Ramadan sebagai bulan tahun rutinitas. Datang Ramadan, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Rutinitas tahunan. Oh, wak puasa lemah. Sebulan lain, seminggu lain wak puasa. Siap-siap wak. Jadi apa itu Ramadan? Puasa. Apa itu puasa? Ramadan. Bukan seperti itu. Jadi makanya kita belajar dari kata bahasa Arab. Ramadan ini berasal dari kata romdah. Yang berarti panas. Panas. Itulah sering saya sampaikan. Dan sifat panas itu menghanguskan. Jadi ketika kita menemukan sebuah besi di dalam tanah yang tertimbun telah lama atau telah sekian tahun lamanya, maka besi yang tadi kita temui di dalam tanah tadi Bapak akan berkarat. Karena tanah itu bersifat zat asam. Kemudian tak lama kemudian besi yang berkarat itu kita panaskan ke dalam api yang panasnya luar biasa. Sama Pak Bu, ibarat orang membuat ladang itu tajam. Kan dipanaskan apinya tuh. Dalam kurun waktu sekian lamanya baru dikeluarkan besi tadi. Kemudian ditokoklah sampai menipisnya. Jadi kemudian kembali kepada besi yang berkarat tadi yang telah dipanaskan sekian lama. Kemudian wak tarik keluar. Bapak. Tentu merahnya juga luar biasa. Kemudian kita entakkan ke tanah atau ke tempat benda yang keras. Maka apa yang terjadi? Jatuhlah. Rontoklah karat-karat yang ada sama besi dari Bapak. Jatuh dia. Artinya kita bertemu dengan Ramadan. Berjumpa dengan Ramadan setiap tahun. Kita melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Untuk menjatuhkan, merontokkan, menghanguskan, memanaskan karat-karat dosa yang ada sama diri kita Bapak. Dipanaskan dengan amal ibadah puasa. Banyak karat dosa yang ada sama diri Bapak. Karat dosa mata, karat dosa pikiran kita, karat dosa telinga kita, karat dosa mulut kita, karat dosa hati kita. Oh hatiku banyak dosa Bapak, banyak dosanya. Karena hatiku banyak penyakitnya Bang. Yang sakit hati, yang iri hati, yang dendam hati, yang dengki hati, nangonge hati, nang sombong hati. Bahkan gini Bapak, penyakit hati itu terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari masih susah wak menghilangkan. Masih bahaya Bapak. Contohnya, awak sapa mainan kadang-kadang. Tato tetangga kadang-kadang. Kok balapi ya tetangga dari awak. Baik dari kenderaannya. Kok membali kenderaan baru tetangga. Kok membali perabot baru tetangga. Kok bertambah kadai tetangga tokonya bagai. Terkadang kita iri kita. Iri tidak senang melihat saudara kita. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini namanya dengki Bu. Ini namanya penyakit hati. Kalau ada jua itu saya mau awak sampai hari ini Bu Pak. Tidak usah besok puasa awak dah. Tidak usah. Karena sebelum kita memasuki Ramadan ke Patangko Bu Pak. Itu kecewa balimau. Balimau Bu ya. Balimau itu tidak mandi, tidak potong kuku, tidak basampu, rabu, tidak itu. Saya balimau itu Bu Pak. Hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah. Bahwa saling fa'fu wasfahu, maaf dan memaafkan. Kemudian dengan Allah begitu pula, ya Allah insya Allah besok hamba akan bertemu dengan rukun Islam yang ketiga. Akan memasuki bulan suci Ramadan, ampuni dosa saya ya Allah. Seperti itulah setidak-tidaknya kata-kata yang kita sampaikan Bapak. Jadi jika hari ini kita masih memiliki rasa bentuk sakit hati sama saudara kita, maka berarti Ramadan, puasa yang kita lakukan ini, yang kita jalani ini, belum sebagai bekas dalam diri kita, tapi sebagai bentuk rutinitas tahunan. Makanya Bapak Ibu, Nabi kita menganjurkan sebelum Ramadan ini berakhir, ada 3 hal
yang harus kita lakukan dan yang harus kita perhatikan sebelum Ramadan ini berakhir, Bapak. Yang pertama, Ramadan memberikan pelajaran kepada kita untuk saling mengevaluasi diri awak, Bapak. Untuk saling memuhasabah, mengintrospeksi diri awak, menghitung diri awak, Bapak. Jadi kalau kita orang yang beriman kepada Allah itu, Pak, Bu, ini penting kita lakukan muhasabah, kok. Menghitung-hitung diri awak, karena dengan menghitung diri awak itulah kita akan mengetahui sejauh mana bentuk kesalahan kita kepada Allah. Sejauh mana bentuk amal ibadah awak, Bapak. Sejauh mana bentuk silaturahmi awak dengan kawan, Bapak. Dan ini penting awak lakukan, Bu. Jangan awak sekedar muhasabah itu sekedar menghitung berapa untung rugi penjualan awak, Bapak. Jangan awak menghitung-hitung cuma laba-laba baju rayu di Bali. Jangan awak menghitung-hitung sekian tahun lagi apa pensiun lain. Nah itu kan dihitung, Bapak. Tapi kita butuh menghitung dengan umur yang sekian puluhan tahun. Allah masih berikan nikmat kekuatan bagi awak. Sejauh mana bentuk kedekatan? Sejauh mana bentuk ibadah saya dengan Allah? Apakah selama ini saya cuma mengandalkan sholat 5 waktu saja? Banyak ya, Bapak. Bacaan Al-Quran, awak ini baca Al-Quran. Awak banyak membaca majalah saya, membaca Quran, membuka WA saya tapi. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Maka jika hari ini kita masih bisa mengikuti imam, Bapak Ibu, maka ikutilah imam. Sebelum nanti kita berada di hadapan imam. Dengar Bu, kalau awak berada di hadapan imam, Pak, Bu, awak disolatkan ya, Pak. Disolatkan Pak ya. Kini kan awak berada di belakang imam, Pak. Ikuti imam. Besok awak berada di hadapan imam berarti kita disolatkan. Jika hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki datang ke masjid, Pak, Bu, langkahkanlah kaki awak, ayunkanlah. Sebelum nanti, Pak, Bu, tubuh awak gua digotong dek kawan pakai tandu semua. Si anu meninggal di mana di kebun kau? Kau dibawa ke kampung atau di Padang? Di Padang saya di kebun. Itu di mana solatkan solat saya dalam masjid diangkit dek kawan pakai tandu. Nah selama duit tak pernah masuk ke masjid, tak pernah masuk ke musola tu. Lah Ustaz, ketika nikah saya, Pak. Ketika nikah masuk masjid. Ini kan banyak nikah di masjid ya, Pak. Nikah masjid lah siap, nikah masjid tak ada masuk-masuk. Terakhir masuk jenazah awak seleh. Itu pun digotong dek kawan. Jika hari ini kita masih bisa mampu membaca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Sebelum Al-Quran dibacakan di hadapan tubuh kita yang telah kaku dan terbujur di tengah-tengah rumah nantinya. Wafat awak, Bu, terbujur jenazah awak. Datang kawan kamu mencari awak. Dibaca Yasin sampai habis, kawan pulang lain. Anak selama itu awak tak pernah baca Quran, baca Quran dulu. Lain dibaca Al-Quran, Ustaz. Tapi baru di kampung dibaca ayat 2 ayat sampai 10 ayat matang ngantuk dah, Bu. Ngantuk matang. Tapi kok mencari HP, main jadi tangan tu hilang ngantuk, Bu ya. Hilang ngantuk. Tu bahagia yang nak kuliah kami menape boleh, Bu, boleh. Karena untuk zaman kini kok HP sangat tinggi perannya, Bu, Pak. Saduala bisa adalah bayar melalui handphone, mentransfer bisa, membayar iko bisa. Jadi cuma kita bagi waktunya, Bapak Ibu. Dan jika hari ini kita masih bisa bersedekah, maka bersedekahlah. Karena saudara kita yang telah wafat, Bapak, memohon, meminta kepada Allah untuk dihidupkan dan dikembalikan ke bumi, Bapak. Tidak untuk cari pangkat, tidak untuk mencari jabatan, tapi fa'saddaqa wa aku minas solihin. Maka kami akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Awak ini masih hidup, Bapak. Tidak dia nak bersedekah. Ustaz, kenapa kami sedekah? Pas-pasan saja. Makanya dalam hadis dikatakan, Bapak, ketika Ramadan datang, Nabi Muhammad mengumpulkan sahabatnya. Wahai sahabatku, Ramadan mau datang, maka bergunakan, maka kumpulkan, berbanyak bersedekah. Ditanya oleh sahabat, Bapak, ya Rasulullah, kami bersedekah kehidupan aku seperti kau. Dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabatku, bersedekah itu tidak harus kamu mengeluarkan uang. Tidak harus kamu mengeluarkan harta. Banyak cara yang bisa kamu lakukan dalam bersedekah. Membaca Al-Quran juga bersedekah. Memperbanyak silaturahmi juga bersedekah. Memberikan kebaikan di antara sesama kita juga bersedekah.
mengangkat, mengawasi suatu hal yang bisa menghalangi saudaramu berjalan juga bersedekah. Dan senyummu juga sedekah. Tapi jangan senyum surang-surang nak, Bu. Jangan senyum surang-surang, Pak. Nah, kalau senyum surang-surang mencalik di tiang buku galak kawan. Jadi senyum kita itu juga sedekah, Bu, Pak. Makanya, Bu, Pak, wajah awak tu jangan bantu asam 50 sen. Bantu asam 50, Bu, Pak. Bakar kusui sen. Jadi itu, Bu, Pak. Jadi artinya kita penting muhasabah. Apalagi semasa muda-muda umur 23 tahun, begitu banyak kejahatan, kelakuan yang kita baik, yang kita kerjakan. Kezaliman, menipu saudara-saudara kita. Terkadang, Bu, Pak, orang tahu di masjid ketika nyola pensiun, saya, Pak. Ambo besok kalau pensiun, ambo ke mas haji, saya kira joleh. Yakin Pak sampai pensiun tuh? Yakin nggak, Bu, Pak? Enggak. Ambo tidak ada bisa baik mas haji. Untuk dunia bisa, Pak. Kenapa untuk akhirat Pak tidak bisa? Jadi disinilah kita pentingnya bermuhasabah, menghitung-hitung diri, Bu, Pak. Ingat, Bu, Pak, semakin lama umur kita bukan semakin bertambah. Bilangan bertambah, jatah hidup berkurang. Makanya kok datang tanggal lahir, Bu, Pak. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur ya. Nah itu disampaikan ke kawan, Bu, Pak. Selamat ulang tahun, semoga umur yang tersisa kau berkah, Bu, Pak. Umur orang yang dikatakan panjang umur itu, Bu, Pak, orang ketika dia semasa hidupnya banyak melakukan suatu kebaikan dan saling tolong menolong, ketika wafatnya, Pak, Bu, Allah wafat sekian tahun lamanya, tasabui jo de kawan le sianu semasa hidupnya yo. Kalau bentuk kok capek membantu cuma capek bekerja sama. Itu orang yang panjang umur, Bu, Pak. Tapi ketika orang yang tidak berkah umurnya selama hidup di dunia, ketikanya masa hidup banyak melakukan kejahatan, merusak masyarakat, wafatnya, Bu, Pak, macam-macam kata kalau ada, Pak, sianu meninggal dunia, Pak, tidak capek pada mati doa dong, enggak dua saya maju besar. Jadi ini yang penting kita harus lakukan, Bu, Pak. Ini yang penting kita lakukan, kita bermuhasabah. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengingat, menghitung bentuk kesalahan yang lama kita lakukan. Apa Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kepada kebaikan. Tidak ada lagi waktu tunda menunda. Mari kita ubah, berlomba-lomba untuk kepada kebaikan, segera untuk kepada kebaikan. Tidak ada waktu tunda menunda, Bu, Pak. Karena kita ini dibatasi dengan paket. Sama juga HP, Bu, Pak. HP itu bisa dipergunakan ketika ada paket, Pak. Ya, Bu. Kalau tidak ada paket HP itu mungkin awak rasa mau tahu, mungkin kok WA nggak masuk kawan tu. Awak menelpon tidak bisa. Jadi kalau paket habis kita beli. Kalau paket awak yang habis, awak kembali deh, Bu, Pak. Mana paket kita? Umur tuh, Bu. Umur yang ada sama kita tuh sama aja paket tuh. Tapi awak tidak tahu bila datang paket awak. Bila habis, kapan habis paket kita tuh tidak tahu kita. Tidak tahu kita, Bu, Pak. Tapi secara tak langsung nikmat Allah berikan kepada kita sudah diperingati melalui bentuk fisik awak. Ala dian suan-suan diambil di fisik awak. Itulah tadi kata ambo. Nang selama ko rambut hitam kinilah putih, mata tarang kinilah kabur, gigi lah gugur, pipi lah kendur, duduk lacuk maujur gini. Ya, Bapak. Allah banyak nang tarasu. Anak matu selama ko kalau ndak pakai kacu lasu saya membacanya. Kini kalau ndak ada kacu, dicari kacu lu baru bisa membaca. Nang pendengaran lah kurang, ingatan lah kurang. Kok kaki begitu pula nak langsung duduk, langsung tagak nak namu tu dipapah dulu, Pak. Dipapah. Karena kaki itulah terasa dipijan sakit, ya, Bu. Iya, Bu. Ada sakit. Artinya, Bu, Pak, secara tak langsung Allah memberikan ultimatum peringatan sama Bu, Pak. Makanya afala tatafakkarun kata Allah. Apakah kamu tidak berpikir, Bu, Pak? Kita berpikir. Maka hari ini ketika Allah masih berikan nikmat umur kepada kita, ketika hari ini kita masih bisa menghirup udara Allah, meminum air yang Allah turunkan dari atas langit, maka bersegeralah untuk kebaikan. Tidak ada waktu kita menunda-menunda, karena kita dikejar selalu dengan kematian. Ustaz, ambo sehat-sehat saja. Itulah yang mau wafat, Bu, Pak. Itulah mau mati boleh.
syarat wafat itu tidak harus sakit Bu Pak. Banyak saudara awak yang ada sakit panjang sekitiknya. Nya sama duduk aja kadai awak lain. Besok sore malam terang atau besok siangnya terang. Sepatang si aku masih duduk aja lapor dia boleh. Anak ibu-ibu betul pula sama makan membali balanjo di kadai. Besoknya terang innalillahi wa inna ilaihi raji'un masjid. Jadi itu bukan suatu hal yang kita kagetkan Bapak Ibu. Karena Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti menemui kematian. Jadi tugas kita adalah segera untuk memperbaiki diri kita ini. Bersegera untuk mengejar kebaikan, fastabiqul khairat. Makanya Allah datangkan satu kali setahun bulan yang penuh dengan berkah Bapak. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Dek berkahnya Bapak, dek baiknya ketika datang Ramadan awak mengeluarkan kata-kata marhaban ya Ramadan Pak. Pak, marhaban ya Ramadan. Padahal ketika datang tahun baru Hijriah kan Muharram tuh. Leda babe marhaban ya Muharram Pak. Nggak ada tuh, nggak ada tuh. Artinya dari 12 bulan Ramadan adalah bulan yang baik. Itu bulan yang lain tidak baik Ustaz lain. Jadi bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan yang sempurna, artinya bulan yang penuh dengan maghfirah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian terakhir Bapak Ibu, yaitunya kita selalu muraqabah. Artinya merasa diri diawasi oleh Allah, merasa diri dipantau oleh Allah, merasa diri dilihat oleh Allah Bapak. Kalau awak merasa dicari di Allah dimanapun kita berada, maka keburukan yang ada di hadapan mata akan bisa kita tahan. Makanya puasa itu kan artinya menahan nanti puasa Bapak. Jadi ketika kita melihat keburukan yang ada di hadapan mata, kita ingat kalau kita berpuasa, berarti keburukan tadi tentu tidak jadi lakukan. Sambung pokoknya Bu, puasa itu rahasia kita dengan Allah. Bagus itu Ustaz, kok sholat awak nampak di kawan, kok membayar zakat nampak di kawan, kok haji umroh apalagi nampak di kawan. Nang puasa itu mungkin lain sama makan sahur waktu keluarga Bu Pak. Pada siang harinya kak tarasul apa haus, beko bisa saja wak minum aqua kali setaguk 2 taguk dalam kamar. Ala beko orang babuku puasa wak buku loh. Tapi kalau kita merasa dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, maka keburukan akan bisa kita jaga Bu Pak. Sama ibarat Pak, awak di rumah di masjid kan memasang CCTV itu, ya Bu. Kalau masjid mungkin ditembak CCTV itu ke kota amal contohnya. Sedangkan lain barantai kota amal nyoba itu juga kawan Pak. Ya Pak. Allah barantai itu balik-balik ke tonggak tu. Di baejo dek kawan. Apa itu pula di rumah awak mungkin pasang CCTV di tembok arah ke belakang ke gerbang. Dengan tujuan mungkin kecil awak supaya orang tak berani masuk ke rumah awak dong. Dengan tujuan mungkin orang takut. Tapi lalu je dek kawan. Jadi kalau CCTV Allah Bapak Ibu dimanapun kita berada, maka Allah akan lihat. Kalau CCTV yang awak ada di rumah aku, Bu Pak, di dalam kamar mandi kan ada pakai CCTV, Bu. Ya Pak. Kalau masuk ke pakai kamar mandi CCTV tidak jadi kawan buang air, Bu Pak. Oh, CCTV mah aja. Tidak jadi, Bu. Jadi kalau masuk dalam kamar mandi awak tidak nampak aja kawan. Tadi kalau kita yakin Allah Maha melihat dimanapun kita berada, maka Allah akan mengetahui. Ada rasa takut Bapak Ibu. Makanya hakikat kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Adanya rasa takut dalam diri kita. Maka keberhasilan Ramadan nanti setelah berakhir Bu Pak, bukan karena kita memiliki mukena yang baru, pakaian yang baru, sandal yang baru, bukan itu keberhasilan Ramadan, bukan. Tapi keberhasilan Ramadan itu adalah adanya tertanam rasa takut di dalam diri kita Bu Pak. Sehingga kita bisa menahan diri dari rasa takut tersebut sampai akhir hayat nantinya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu wafat melainkan dalam muslim yang sempurna. Jadi ada rasa takut Bu Pak. Inilah keberhasilan kita setelah Ramadan nanti. Tertanamnya rasa takut dalam diri kita. 1 bulan penuh kita ditarbiyakan, dididik setiap malam dengan pesan agama, dengan penyampaian hadis Rasulullah.
Tentu setidak-tidaknya Bu, nak dapat 80%, 90%, enggak lah. Setiap malam awak mendengar pengajian yang disampaikan para ustaz-ustaz awak Bu Pak. 10% jadi dapatnya. Setiap malam awak mendengar. Jadi artinya jangan hanya kita mendengar, tapi dijadikan sebagai bentuk pengetahuan bagi awak Bu Pak. Karena pengetahuan itu dua cara mendapatnya Bu. Membaca cek, mendengar cek Pak. Nang membaca gini ialah malih budaya Bu Pak ya. Membaca ndak namu, mendengar ndak namu leh. Bila awak dapat pengetahuan tu pengetahuan dari SD sampai SMA saya awak belajar agama yo. Anak lain ndak dapat dah tu. Makanya Bapak Ibu di sinilah kita pentingnya tadi bermuhasabah, pentingnya kita bersegera untuk kebaikan dan sehingga kita merasa diri diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Innallaha ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, maka dapat disimpulkan Bapak Ibu, yang pertama ketahuilah Ramadan yang kita temui setiap tahun bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, tapi Ramadan adalah memberikan peluang, momentum, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri ini dan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Selagi Allah masih berikan paket kehidupan sama kita. Kemudian Ramadan mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga, menahan diri ini atau timbul adanya rasa takut dalam diri kita Bapak. Ibarat ibu gini Bu, kalau ada bunga di rumah, kakui bunga di nekan dek kambiang, mungkin kita pagar banyak seketiknya. Atau apa-apa ke orang ada yang meladang jagung, takut jagung dimakan di jawi, dipagar Pak. Dipagar artinya baik pula Bapak. Kalau kita takut dalam melaksanakan suatu hal yang tidak disyariatkan oleh agama kita, maka harus ada pagarnya. Apa pagarnya? Itulah tadi tertanam rasa takwa di dalam diri kita. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.